Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah meteorologi maritim akan memberikan sedikit informasi terkait tentang meteorologi maritim dengan judul yaitu pengamatan unsur cuaca di laut dan sandisip dengan anggota Abdullah Azam Muhyiddin dan Ahmad Zarul Firdaus dari kelas meteorologi 7A Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang pertama adalah pengamatan unsur cuaca di laut menurut WMO, yaitu pengamatan meteorologi dan pengamatan lingkungan lainnya atau oceanografi di batas interface laut dan atmosfer, di bawah permukaan laut, dan di atmosfer di atas permukaan laut. Pengamatan kondisi atmosfer di atas laut dan kondisi laut secara umum dapat dilakukan di kapal saat berlayar, di pesisir, dan di bangunan lepas pantai. Program pengamatan dapat berupa moving platform dan fixed platform dengan teknik pengamatan berupa in situ dan remote sensing. Pengamatan cuaca maritim atau kelautan dilaksanakan oleh dua jenis stasiun, yaitu stasiun berawak dan stasiun tidak berawak. Berikut merupakan contoh pengamatan unsur cuaca yang ada di laut, bisa dengan menggunakan Argo Float, buoy, atau di kapal oleh awak kapal dan di bangunan lepas pantai offshore, biasanya seperti tambang minyak. Misalnya adalah jenis-jenis kapal yang melakukan pengamatan unsur cuaca. Yang pertama adalah selective skip atau kapal yang membuat dan mengirimkan data-data cuaca secara penuh. Lalu ada auxiliary skip atau kapal yang membuat dan kadang-kadang mengirimkan data-data cuaca sebagai tambahan dengan menggunakan alat-alat milik sendiri. Selanjutnya adalah supplementary skip, adalah kapal yang membuat dan mengirimkan data-data cuaca dalam sikatan atau kode internasional. Lalu prosedur umum pengamatan unsur cuaca di laut. Yang pertama adalah tahap pengamatan, lalu tahap penyandian, ada tahap pencatatan, dan tahap pelaporan, serta tahap pengarsipan. Selanjutnya adalah ketentuan umum pengamatan unsur cuaca di laut. Yang pertama adalah pengamatan sinoptik dilakukan pada jam-jam utama waktu standar, yaitu jam 00, 06, 12, 18 UTC. Selanjutnya adalah ketika melakukan pengamatan, tekanan udara harus dibaca tepat pada waktu standar, sedangkan unsur-unsur lain dilakukan selambat-lambatnya 10 menit setelah waktu standar. Lalu jika pengamatan sulit dilakukan pada jam-jam standar utama, waktu pengamatan aktual sebaiknya sedekat mungkin dengan waktu-waktu standar utama. Lalu ketika terjadi perkembangan cuaca yang mendadak dan berbahaya, pengamatan harus dilakukan segera mungkin tanpa memperhatikan waktu standar pengamatan. Lalu pengamatan harus sering dilakukan ketika terjadi badai. Lalu untuk keperluan studi ilmiah, pengamatan tambahan dapat difokuskan pada waktu standar pertengahan agar tidak mengganggu tugas-tugas navigasi. Lalu perwira kapal harus melakukan pengamatan dan melaporkannya meskipun kapal berada pada sekitar pantai, namun sebaiknya tidak mengganggu tugas navigasi juga. Pengiriman data pengamatan kapal dilakukan melalui Inmarsat yang tidak terikat dengan jam operasi radio kapal. Pengiriman dapat dilakukan kapan saja. Unsur cuaca yang diamati atau unsur yang diamati pada cuaca di laut adalah posisi kapal, haluan dan kecepatan kapal, arah dan kecepatan angin, perawanan, suhu yang terdiri dari suhu udara, suhu bola basah, bola kering, titik embun, dan suhu permukaan laut. Selanjutnya adalah tekanan, lalu kondisi cuaca, lalu gelombang ombak wind waves, dan gelombang alun atau swell, lalu visibility dan pasang surut. Yang pertama adalah posisi kapal, posisi lintang bujur kapal yang dapat diamati pada GPS kapal, lalu pencatatannya disesuaikan dengan pembagian lintang bujur bumi dan digunakan untuk menentukan posisi floating pada weather map. Lalu haluan dan kecepatan kapal. Haluan yakni arah kapal menuju dan kecepatan adalah gerak kapal. Pencatatannya dalam derajat dan kecepatan dalam knot. Digunakan untuk menentukan arah dan kecepatan angin sebenarnya karena haluan dan kecepatan kapal berpengaruh pada data arah dan kecepatan angin sebenarnya.
Lalu arah dan kecepatan angin. Definisi arah adalah arah dari mana angin bertiup dalam puluhan derajat, dan arah angin yang diamati adalah angin rata-rata selama periode 10 menit. Angka terukur pada anemometer bukanlah arah dan kecepatan angin sebenarnya di kapal, maka perlu diperhitungkan arah dan kecepatan kapal. Selanjutnya adalah berikut merupakan cara mengamati atau menghitung angin sebenarnya, yaitu dengan menggunakan skala Beaufort, lalu perhitungan angin sebenarnya, dan menggunakan software. Berikut merupakan contoh perhitungan angin menggunakan skala Beaufort, yaitu memanfaatkan kondisi-kondisi alam di sekitar berupa ombak dan lain sebagainya. Lalu pengamatan perawanan. Jumlah awan yang diamati adalah bagian langit yang tertutup oleh awan. Tinggi dasar awan jika tidak ada peralatan. Tinggi dasar awan harus diperkirakan dengan menggunakan acuan tertentu, misalnya ketinggian dasar awan yang terlihat memotong pantai atau pegunungan. Untuk jenis awan, pengamatan digunakan dengan atlas awan. Sebenarnya untuk pengamatan perawanan di cuaca di laut tidak jauh berbeda dengan pengamatan perawanan cuaca di darat. Lalu suhu udara. Secara umum, suhu yang diamati adalah diukur dengan menggunakan termometer bola kering. Misalnya suhu bola basah terbaca pada termometer yang dibasahi pada ujungnya menggunakan kain kasa atau sebagainya. Lalu tinggi titik embun suhu, di mana uap air di udara pada tekanan udara konstan mengembun menjadi air cair pada tingkat yang sama di mana ia menguap. Lalu ada suhu muka laut, suhu yang dicatat pada wilayah permukaan laut kedalaman 1-2 meter. Hal ini dimaksudkan karena permukaan laut berinteraksi langsung dengan atmosfer dan menerima dampak radiasi sinar matahari pada kedalaman tersebut. Selanjutnya adalah tekanan. Yang dimaksud tekanan udara adalah tekanan udara pada ketinggian rata-rata di atas permukaan laut, dihitung per 10-an milibar, dan alat yang dipakai adalah portable aneroid barometer. Pada pengamatan pembacaan tekanan udara cukup dilakukan 1 kali. Selanjutnya pada pengamatan gelombang, yang diamati adalah arah gelombang, periode gelombang, dan tinggi gelombang. Yang diukur adalah jenis gelombang angin wind waves dan gelombang alun atau swell. Selanjutnya adalah jarak pandang. Visibilitas mengacu pada jarak permukaan horizontal maksimum yang dapat diamati pada atau dekat permukaan laut. Visibilitas dapat diperkirakan secara manual atau diukur dengan sensor. Pengamatan visibilitas harus diambil dari titik sebanyak yang diperlukan untuk memberikan pandangan keseluruhan cakrawala dan dari titik sedekat mungkin dengan permukaan laut. Selanjutnya adalah pengamatan pasang surut. Pasang surut laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang disertai oleh gerakan horizontal dari massa air laut secara periodik berakibat kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan, menurut Hadi tahun 2010. Selanjutnya untuk bab sandisip akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Azam. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sandisip. Sandisip digunakan untuk melaporkan hasil pengamatan cuaca permukaan di laut, baik oleh petugas secara manual atau dengan peralatan otomatis di kapal. Stasiun Meteo Samudra di Dermaga Labuh sebagai platform, lalu dermaga pengoboran atau drilling, pelampung hanyut atau dribu, stasiun Meteo Marti di pantai dan pelabuhan. Masuk ke sandinya, yaitu seksi 0. Yang pertama yaitu MIMJ, yaitu untuk berita ship, diganti BB XX dan diisi dengan sandi kapal. Lalu ada sandi call sign kapal atau dapat diisi dengan tanda panggilan kapal RIGG, plat, dan ship atau A1 BWNB NBNB digunakan untuk melaporkan data dari drifting buoy yang bertanda panggilan tribut. Lalu yang ketiga ada YYGGIW
YYGG menunjukkan tanggal dan waktu pengamatan, sedangkan IW menunjukkan cara mendapatkan data angin. Lalu ada III menunjukkan blok dan nomor stasiun untuk stasiun tetap atau 99 LA, QC LO yang menunjukkan lintang dan bujur posisi kapal atau tempat melakukan pengamatan cuaca di laut. Lalu ULO, HO, IM, bintang digunakan pada mobile land station atau yang di darat. Lalu ada kelompok 99 LA, 99 yaitu adalah sandi numerik untuk lokasi, dan LA-nya itu lintang dalam persepuluhan derajat. Angka persepuluhan didapat dari membagi menit dengan 6 dan sisanya diabaikan. Contoh, lintang 6015 menit diisinya 0062. Lalu ada QC LO, QC yaitu kuadran pada posisi bola dunia atau globe. Lalu LO yaitu bujur dalam persepuluhan derajat. Angka persepuluhan didapat dari membagi menit dengan 6 dan sisanya diabaikan. Contohnya bujur 126 derajat 25 menit, LO nya ditulis 1264. Lalu seksi 1, pada seksi 1 sama seperti sandi sinop, namun pada sandi ship terdapat beberapa perbedaan, yaitu IR, IX, HVV. Hanya terdapat perbedaan pada sandi VV, digunakan sandi 90 hingga 99. Lalu ada NDDFF, pada sandi ship data arah dan kecepatan angin dari anemometer belum merupakan angin sebenarnya, sehingga harus dicari terlebih dahulu dengan cara perhitungan atau cara tabel. Lalu ada sandi 6 RRTR, pada sandi ship tidak ada pengukuran hujan, jadi kelompok ini tidak dilaporkan. Nah, ini bedanya sama sandi sinop, tidak ada pengukuran hujan, tidak ada pelaporan hujan. Lalu ada IR, IX, HVV. IR sebagai pengenal dilaporkan atau tidaknya data CH. Lalu IX pengenal macam operasi stasiun dan data cuaca pada waktu pengamatan cuaca yang lalu. Lalu H tinggi dasar awan. VV jarak pandang mendatar, visibility. Lalu NDDFF, N bagian langit yang tertutup awan, DD arah angin dari mana angin bertiup, dan FF kecepatan angin dalam knot. Lalu ada satu SN sebagai tanda suhu udara, negatif, 0 atau positif. Indonesia umumnya bersuhu positif, jadi sandinya selalu 0. TTT suhu udaranya. Lalu 2 SN TD suhu titik embun. Jika tidak ada suhu titik embun, bisa menggunakan sandi atau lembab nisbi dalam persen. Lalu ada sandi 3 PO tekanan udara pada permukaan stasiun dalam persepuluhan milibar. Lalu 4 PPPP tekanan udara pada permukaan laut dalam persepuluhan MB. 5 APP, P A nya sifat perubahan tekanan dalam selang waktu 3 jam. PPP itu adalah jumlah perubahan tekanan udara dalam 3 jam yang lalu. Lalu ada M6 RRTR. RRR nya itu jumlah CH selama
jangka waktu yang ditunjukkan TR, dan TR jangka waktu di mana hujan terjadi yang jumlah CH dilakukan oleh RRR dan dinyatakan dalam satuan hujan. Lalu ada 7 WW, W1, W2, WW itu keadaan cuaca pada waktu pengamatan, dan W1, W2 keadaan cuaca yang lalu. Lalu ada 8 NH, CL, CM, CH, NH bagian awan yang tertutup oleh jenis awan, CL jenis awan rendah, CM jenis awan menengah, CH jenis awan tinggi. Lalu seksi 2 itu ada 222 DSUS yang menunjukkan arah dan kecepatan kapal di jam terakhir. 222 itu menunjukkan seksi 2. Lalu ada 0 SSTWTWTW yang menunjukkan harga suhu permukaan laut. 1 PWA PWA HWA HWA menunjukkan periode dan tinggi gelombang menggunakan alat. Kalau 2 PWPW HWHW menunjukkan periode dan tinggi gelombang menggunakan perkiraan atau perhitungan. Lalu ada 3 DW1, DW1, DW2, DW2 menunjukkan arah alur pertama dan kedua. 4 PW1, PW1, HW1, HW1 menggunakan periode dan tinggi alur pertama. 5 PW2, PW2, HW2, HW2 menunjukkan periode dan tinggi alur kedua. 6 LS, ES, ES, RS tidak dilaporkan karena tidak ditemukan pulau estrafon di Indonesia. Lalu ada 70 HWA, HWA, HWA menunjukkan data tinggi gelombang dari instrumen. 8 SW, TB, TB, TB menunjukkan harga suhu bola basah. Lalu yang terakhir seksi 3 ada 1 SN, TX, TX, TX. SN yaitu tanda suhu, TX, TX, TX nya yaitu suhu udara maksimum yang terjadi selama 24 jam. Lalu ada 2 NT, NTN, TN, SN. SN nya itu tanda suhu, TN, TN nya suhu minimum selama 24 jam. Lalu ada 56 DL, DM, DH. DL arah dari mana awan CL bergerak. Awan rendah ya, DM awan menengah bergerak, DH arah dari mana awan tinggi bergerak. Lalu ada 58 P24 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 atau 59 P24 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 nya itu perubahan tekanan selama 24 jam dinyatakan bersepulang milibar. Lalu ada 8 NS CH SHS. NS sebagai langit, bagian langit yang tertutup awan dari jenis C. C itu adalah jenis awannya. KSHS HS tinggi dasar lapisan awan dari C. Oke, terima kasih video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.